Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari buku Introduction to Oceanography pada bagian Marine Sedimentation atau sedimentasi laut. Sebelumnya mengenalkan, saya Fania Salia Bidaya dengan NIM akhir 012. Dan saya Nurul Iskandar dengan NIM 017. Saya Muhammad Fazal Facia dengan NIM akhir 026. Saya Ubedil Sani dengan NIM akhir 024. Saya Talita Rahma dengan NIM akhir 003. Next. Oke, jadi apa ini sedimen laut? Nah, sedimen itu sendiri merupakan hasil dari pelumpukan atau penguraian secara kimia dan mekanis batuan seperti granit atau basalt menjadi partikel-partikel yang kemudian dipindahkan oleh udara, air atau es. Nah, sedimen juga dapat terbentuk oleh akumulasi cangkang organisme yang telah mati. Oke, next. Nah, lalu ada klasifikasi sedimen laut. Menurut Introduction to Oceanography itu ada 5. Yang pertama, sedimen trigonous ini dari daratan. Jadi erosi batuan di darat yang dibawa ke laut oleh air. Lalu yang kedua ada biogeneous, itu dari sisa-sisa organisme laut seperti plankton dan karang. Nah, terus tersusun atas kalsium karbonat dan silika. Lalu ada hydrogeneous, itu dari presipitasi dari air laut. Jadi melalui pengendapan langsung dari air laut akibat reaksi kimia. Next. Lalu ada vulcanogeneous, ini dari aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Biasanya dari abu vulkanik, kaca vulkanik, atau fragmen lava yang mengendap di dasar laut. Lalu ada cosmogeneous. Cosmogeneous ini itu dari mikrometeorit yang mengendap di dasar laut, dan biasanya ini untuk informasi tentang material luar angkasa, dan jumlahnya itu sedikit banget. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sedimen khusus itu ada 2, hydrogeneous dan cosmogeneous. Selanjutnya ada proses transportasi pengendapan. Itu terdiri dari 6. Yang pertama ada arus laut. Arus laut itu mengangkat sedimen dari dasar secara horizontal. Terus ada gelombang laut menggerakkan sedimen di dasar laut dan memindahkan sedimen energi rendah buatnya mengendap. Terus ada turbiditas, yaitu arus keseluruhan yang membuat campuran air dan sedimen menuruni lereng laut. Terus ada arus kontur yang menyebarkan sedimen halus di laut dalam. Terus ada resuspensi, sedimen yang telah mengendap terangkat kembali oleh arus. Terus ada energi lingkungan, yaitu daerah berenergi tinggi mengendapkan sedimen kasar. Selanjutnya ada core sedimen dan metode analisis. Ada 4. Yang pertama, cara pengambilan inti sedimen. Pengambilan dilakukan dengan alat khusus seperti core sampler, piston corer, atau gravity corer. Terus ada interpretasi, yaitu hasil core digunakan untuk menafsirkan kondisi lingkungan yang sudah lampau. Terus ada stratigrafi, yaitu lapisan-lapisan dalam core yang menunjukkan urutan pengendapan dari yang tua hingga paling muda. Terus ada peninggalan dan sejarah lingkungan. Umur lapisan dilakukan menggunakan analisis umur lapisan dilakukan menggunakan metode radiometrik, yaitu misalnya C14 atau PP210 untuk menentukan usia sedimen dan mereproduksinya. Selanjutnya ada faktor-faktor sedimen laut. Proses sedimen di laut dipengaruhi oleh ukuran partikel, tingkat energi lingkungan yang berada di tempat pengendapan. Tentu saja faktor selanjutnya itu menentukan bentuk, komposisi, serta tingkat penyortiran sedimen. Hasil pelapukan batuan di daratan yang kemudian dibawa ke laut melalui air, angin, ataupun es. Ketika erosi, sedimen laut itu berlangsung lambat karena memiliki waktu untuk menyortir material yang menghasilkan sedimen yang seragam dan halus.
didominasi oleh sisa organisme seperti karang, fitoplankton dan lain-lain. Lalu di daerah sedang atau temperate itu didominasi oleh sedimen trigeneous hasil pelapukan batuan di darat. Karena di daerah sedang itu lebih banyak sungai dan batuan. Lalu yang ketiga, daerah kutub didominasi oleh glacial marine sediment. Glacial marine sediment itu material yang organik seperti tumbuhan atau hewan-hewan. Lalu anorganik itu seperti lumpur, batuan, pasir itu mengendap di dasar laut akibat aktivitas percampuran antara laut dan glacier. Lalu hubungan darat-darat dan kedalaman laut. Ketebalan sedimen umumnya menurun dari pantai ke laut darat. Sedimen trigonous tebal di dekat daratan karena suplai material dari sungai, angin, dan glacier. Sedangkan di laut dalam sedimen lebih tipis dan didominasi diogeneus serta hydrogeneus. Sedangkan 60-70% sedimen di landasan benua atau di dasar laut itu bersifat relik atau terbentuk pada masa lampau ketika permukaan laut lebih rendah. Oke, teman-teman, sebenarnya aku minta perhatian semuanya karena kalau kita ngomongin soal sedimentasi laut itu nggak jauh-jauh dari OJS dan juga larutan karbonat atau CCD. Nah, ini lumayan kompleks, jadi aku bisa menjelaskan secara pakai bahasa aku sendiri yang mungkin teman-teman bisa untuk menangkapnya. Oke, yang pertama ada OJS. OJS itu lumpur biogenik, di mana endapan laut dalam yang sebagian besar berasal dari cangkang atau sisa-sisa organisme. Jadi di laut dalam itu ada endapan yang sebagian besarnya berasal dari cangkang atau sisa-sisa organisme. Oke, got it? Kita next ke tipe. Nah, OJS ini ada punya dua tipe, calcareous OZ atau lumpur kalsium karbonat dan silicious OZ atau lumpur silika. Dari nama tipenya aja itu udah kelihatan kalau mereka beda di komposisinya. Kalau calcareous OZ itu komposisinya didominasi oleh kalsium karbonat yang dimana berasal dari cangkang hewan ataupun organisme. Sedangkan kalau silicious OZ itu dia komposisinya dari silika yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan ataupun hewan. Oke, kita ke carbonate compensation depth atau CCD atau bisa juga kita sebut dengan kedalaman kompensasi karbonat. Nah, definisinya kedalaman air laut di mana pelestarian cangkang CaCO3 atau karbonat itu akan larut dan habis sebelum mengendap di dasar laut. Sebenarnya aku tanya dulu nih, teman-teman ada nggak gambaran CCD dari definisi yang aku paparin di sini? Belum. Ada ya? Oke. Aku bikin ilustrasi gini. Ini permukaan laut. Ini dasar laut. CCD itu di sini. CCD itu adalah sebuah area di mana kalau di atas CCD itu cangkang-cangkang ataupun sisa-sisa organisme itu belum larut, teman-teman. Jadi di area antara permukaan sama area CCD-nya, ini cangkang-cangkang yang ada di sini itu belum larut. Jadi dia masih bentuk utuh gitu, cangkang atau sisa-sisa organisme. Terus nanti cangkang atau sisa-sisa organisme ini kan turun ya. Lama-lama dia akan berada di area di bawah CCD, tapi nggak sampai ke dasar laut. Oke, kamu terbaiknya teman-teman bisa semuanya bisa dilihatin dulu karena terus kamu ngejelasin kalau nanti teman-teman bakal menanyakan hal yang ternyata udah aku jelasin. Jadi tadi cangkang atau organismenya itu akan turun, tapi dia nggak sampai ke dasar laut. Dia masih di tengah-tengah antara area CCD sama dasar laut. Nah, di situ cangkang-cangkang atau organisme-organisme itu akan larut lebih dulu. Oke, jadi dia akan hilang ataupun akan larut lebih dulu di area bawah CCD. Tapi dia nggak sampai ke dasar laut. Maka dari itu adalah area di mana cangkang ataupun CaCO cangkang karbonat itu akan larut dan habis sebelum dia mengendap ke dasar laut. Jadi dasar laut itu kayak udah bentuknya udah bentuk lautan gitu. Oke, nah implikasi pentingnya apa? Implikasi penting itu ya dampaknya gitulah. Itu bisa mengontrol distribusi global lumpur kalsium karbonat. Terus dasar laut yang lebih dalam, lebih dari 5 km itu jarang ditutupi oleh endapan karbonat karena dia udah larut lebih dulu tadi di atasnya. Itu akan menciptakan stratigrafi layer cake di dasar samudra.
stratigraphy layer cake itu kayak lapisan di atas, terus nanti lapisan yang bersih pasir-pasir kapur gitu dia di bawahnya. Next. Nah, tantangan dan isu terkini ada distorsi pasca deposisi. Distorsi itu kan gangguan ya, gangguan atau mengganggu. Nah, pasca deposisi itu kan mengendap. Jadi, distorsi pasca deposisi itu adalah ketika sedimen sudah mengendap. Nah, gangguan itu akan terjadi ketika sedimen sudah mengendap. Jadi nggak pas mengendap, nggak pas belum mengendap, tapi pas sudah mengendap. Nah, itu ada gangguan-gangguan di situ. Gangguannya apa aja? Ada dua, ada bioturbasi sama resuspensi. Kalau bioturbasi itu diakibatkan oleh aktivitas hewan invertebrata ataupun hewan yang melata, kan banyak di dasar laut gitu ya. Di bawah ada banyak hewan-hewan yang melata. Nah, di situ itu kan kalau mereka gerak itu akan mempengaruhi sedimen yang udah ada. Kayak pasir-pasir yang udah di bawah itu nanti kan akan entah itu bergerak, berpindah ataupun keseret sama tubuhnya mereka kan kayak gitu. Itu mengganggu endapan sedimen. Terus ada lagi resuspensi. Kalau resuspensi itu diakibatkan oleh arus laut. Jadi arus laut itu kan bergerak naik turun. Ada upwelling, ada downwelling seperti yang kita tahu. Nah, kalau misalkan dia upwelling itu berarti dari bawah ke atas. Nah, material-material yang ada di bawah itu bisa jadi termasuk sama sedimen-sedimen endapan organik tadi. Dia akan bercampur sama air laut itu bergerak ke atas. Dan entah dia akan melayang-layang ataupun akan bercampur dengan sedimen lain di laut sebelum nantinya akan mengendap lagi, bisa jadi di tempat yang lain kayak gitu. Terus ada pengaruh aktivitas manusia. Pengaruh aktivitas manusia itu ada erosi pesisir dan sedimentasi ekstra. Itu kayak misalkan ada kejadian longsor ataupun ada pembangunan di sekitar situ, itu kan pasti bikin tanah yang ada di situ gampang terbawa sama air. Nah, tanah yang gampang terbawa sama air itu nanti kalau ketika dia terbawa air kan ke sungai ya teman-teman, ke sungai dulu. Nah, dari sungai itu nanti dia akan ngalir ke laut. Jadi erosi pesisir atau sedimentasi ekstra ini gampangannya material yang ada di darat dia akan terbawa ke laut, membawa diri ke laut secara berlebihan, secara banyak. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu airnya akan keruh. Jadi air laut itu nanti akan keruh dan mengencerkan endapan karbonat murni. Nah ini nih, bentar. Mengencerkan endapan karbonat murni itu dia akan mengotori ataupun mengurangi material-material sedimen dari dari hewan-hewan tadi. Jadi dia akan mengotori dan mengurangi kemurnian pasir alami dari organisme-organisme kayak cangkang, pokoknya organisme-organisme karbonat gitulah. Nah, terus ada teknologi baru dalam penelitian sedimen laut. Yang pertama ada pemetaan stratigraphy kompleks. Ini tuh kayak kita bisa ngebor kayak ngebor tanah gitulah, buat kita ambil sampelnya, buat kita analisis di dalam tuh sedimen lautnya tuh kayak gimana. Ataupun yang kedua ada pemantauan perubahan lingkungan. Kalau pemantauan perubahan lingkungan itu ya kayak kita memantau, bisa jadi itu contohnya dari BMKG gitu loh teman-teman. Jadi mereka kan kayak memantau lingkungan yang ada di sekitar situ, terus nanti perubahan lingkungan apa saja sih yang udah terjadi di daerah gitu. Next. Oke, udah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, dua penanya. Aku lagi aku itu deh. 3, teman-teman gantungin ya. 2, 1. Siapa? Safira. Ulang. Oke, Safira udah dipilih. Yang lain. Ulang. 3, 2, 1. Safira sama Abdul. Sekarang untuk Safira. Kenapa di sisi ini bisa terlalu cangkang? Kenapa? Di sini Cangkangnya bisa terlalu. Nyebutin NIM aja. Ya, sorry. Lupa. Abdul aku tanya. Nyebutin NIM ya, Dur. Perkenalkan, nama saya Abdul Alwi dengan
naik ke permukaan atau naik ke yang lebih dangkal, area yang lebih atas Kalau lagi lebih berarti di ya? atasnya lagi, itu dampak terhadap ekosistem laut dan cadangan karbonat tadi. Apakah ada hasil yang dapat terjadi begitu lama atau bagaimana? Kelompok berikutnya, jadi ini sampai sini dulu, nanti kita akan balik lagi untuk jawab pertanyaan teman. Terima kasih. Oke, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Safira sama Yusuf. Yang pertanyaan Safira bakal dijawab sama saya. Jadi pertanyaan Safira, mengapa cangkang bisa larut di CCD? Jadi sebelumnya itu hewan laut seperti misalnya kayak karang, siput itu tuh terdiri dari kalsium karbonat, dan itu tuh akan larut jika misalnya terkena asam. Terkena asam, salah satunya faktornya adalah dari karbon dioksida. Karbon dioksida itu bisa dari berbagai hal, misalnya seperti pembakaran bahan bakar, terus ulang-ulang Kok ulang? mau ketawa maaf. Kita ulangin aja, ulangin jelasinnya, nggak apa. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Safira, mengapa cangkang laut bisa larut di CCD. Jadi cangkang laut itu jadi cangkang hewan laut seperti misalnya kayak karang, siput terbuat dari kalsium karbonat, yang dimana itu tuh bisa larut jika terkena sifat asam. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena adanya karbon dioksida, dan karbon dioksida berasal dari berbagai kegiatan, misalnya dari penebangan hutan, pembakaran bahan bakar, terus pembakaran sampah. Itu tuh akan terbang ke atmosfer dan sebagian larut ke dasar laut. Air laut yang lebih asam membuat kalsium karbonat pada cangkang bereaksi dan larut perlahan, sehingga cangkang menjadi tipis, rapuh, dan mudah hancur. Jadi cangkang dapat larut karena peningkatan CO2 dari aktivitas manusia yang menyebabkan asam di air laut semakin banyak. Jadi intinya cangkang laut itu larut karena adanya karbon dioksida. Oke, untuk pertanyaan dari aku bakal dijawab sama Bunda. Oke, tadi pertanyaan aku, CCD itu naik ke permukaan atau naik ke yang lebih dangkal? Jadi aku mau tanya nih, kamu tahu nggak kenapa CCD bisa naik ke permukaan atau naik ke area yang lebih dangkal? Karena kan tadi aku nggak jelasin itu ya, tapi kamu bisa ada statement kalau CCD, area CCD itu bisa naik. Bisa jadi karena kan bawa arus kan, terbawa gelombang juga. Ya kan yang tadinya masih tengah-tengah kan, itu kan sisi kan di tengah-tengah. Itu bisa naik ke yang lebih dangkal, itu kan bisa jadi karena faktor yang mempengaruhi di misal arus atau gelombang gitu. Arus atau gelombang? Iya, dua-duanya itu lah ini. Arus atau gelombang itu bisa bikin area CCD naik. Iya. Oke. Terus tadi pertanyaannya, apa dapat dari ekosistem laut atau endapan lautnya dengan menerapkan lingkungan? Nah, bentar, aku udah dulu nih. Oke, jadi sebenarnya CCD bisa naik itu karena biasanya laut itu nyerap CO2 lebih banyak dari di atmosfer seperti tadi yang udah dijelasin sama Pak Zak, sebenarnya nyambung. Jadi area CCD itu bisa naik karena itu, ya, karena peningkatan karbon dioksida yang ada di laut terus naik ke atas gitu. Nah, akhirnya area-area yang ada di atas itu jadi lebih asam. Yang tadinya area atas itu basah, dia jadi bisa lebih asam karena ada peningkatan suhu di situ. Oke, terus dampaknya terhadap ekosistem laut itu nanti banyak ekosistem laut yang rapuh. Rapuh itu dalam arti kayak di air yang asam itu kan cangkang mereka ataupun organisme laut itu dia akan gampang larut di situ gitu. Jadi di atas yang harusnya mereka masih bisa bertahan jadi nggak bisa karena banyak obat, mereka bisa mati di situ, bisa larut, bisa rapuh di situ. Terus karang-karang yang ada itu akan mengalami bleaching atau pemutihan. Jadi mereka akan lebih rentan terhadap bleaching itu dan adanya kematian massal pada terumbu karang. Itu terus kalau misalkan tadi terumbu karangnya udah mati nih, udah ada kematian massal, maka rantai makanannya
hewan yang ada. Kalau populasi mereka itu runtuh, jadi kayak terlalu karena itu tadi, maka ya udah berarti kan produsen di situ berkurang. Nah, terus dampaknya terhadap endapan laut itu nanti zona kuburan kapur, jadi kayak zona kapur-kapur itu dia akan meluas di bawah, itu dia akan meluas dan dasar lautnya itu nanti akan ditutupi oleh hamparan pasir putih kayak gitu dari Jakarta. Terus rekaman geologinya terhapus ya, karena jejak yang harusnya tadinya ada itu kan jadi nggak ada gara-gara tadi di atas. Bisa dibuka. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada penekanan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.